Lintasan Red Bull Ring di Spielberg kembali bisa jadi saksi keunggulan natural Veda Ega Pratama. Meski dikenal sebagai sirkuit yang menuntut strategi tinggi dengan tikungan cepat dan trek lurus panjang, pembalap muda asal Indonesia ini justru bisa membuat Veda sangat nyaman, tak peduli strategi apa yang diterapkan tim lawan. Berbagai pendekatan strategi dari rival-rivalnya, mulai dari push awal hingga menahan ban untuk late attack, bisa jadi tak mampu membendung laju Veda. Lintasan ini justru mampu jadi keunggulan Veda, di mana trek sempit menjadi keunggulan Veda memanfaatkan celah overtake sekecil apapun untuk mendahului. Kemampuan Veda dalam membaca situasi balap dan mengambil keputusan cepat jadi faktor penentu. Kemampuan Veda bahkan mampu memanfaatkan keunggulan pengereman dan racing line sempit Spielberg untuk menyalip secara agresif namun bersih. Analis balap menyebut karakteristik Spielberg yang teknikal tapi tetap cepat justru memperlihatkan keunggulan alami Veda sebagai pembalap cerdas. Terlebih lagi dengan pengalamannya di berbagai lintasan Eropa, Veda kini dinilai makin matang dalam membaca dinamika lomba. Hasil ini membuat peluang Veda di klasemen Red Bull Rookies Cup semakin terbuka lebar, sekaligus mengirim pesan tegas bahwa ia bisa menang dengan strategi apapun karena Spielberg adalah rumah baginya. Tantangan berat bagi Veda, ungguli Uriarte yang sudah ditempa pabrikan KTM sejak dini di Austria. Jalan Veda Ega Pratama menuju puncak tangga kejayaan Red Bull Rookies Cup tahun ini tidaklah mudah. Salah satu tantangan terbesarnya datang dari Brian Uriarte, pembalap muda Spanyol yang sudah lama digembleng dalam sistem pembinaan KTM Academy sejak usia dini di Austria. Uriarte bukanlah lawan sembarangan, ia adalah produk murni pabrikan, ditempa langsung dengan filosofi balap KTM yang kuat secara teknis, mental, hingga pemahaman strategis lomba. Tak heran jika Uriarte kerap tampil konsisten dan selalu menjadi ancaman serius di barisan depan. Sementara itu Veda yang baru merasakan atmosfer dan teknologi balap ala KTM dalam beberapa waktu terakhir harus beradaptasi dengan cepat. Meski berasal dari latar belakang berbeda, ditempa di ASEAN Talent Cup dan membawa gaya balap khas Indonesia, kini ia dipaksa untuk naik level dalam waktu singkat. Namun yang menarik justru di balik kesenjangan pengalaman dan pembinaan itu, Veda mulai menunjukkan performa impresif. Ia tak hanya mengejar Uriarte, tapi juga beberapa kali berhasil menyaingi bahkan mengalahkannya di lintasan. Para pengamat menilai jika Veda mampu terus mengembangkan pemahaman teknis bersama tim utama KTM dan mempertajam kemampuan membacanya terhadap ritme lawan, maka bukan tidak mungkin ia akan benar-benar menjadi rival sejati Uriarte bahkan di jenjang GP kelas dunia nanti. Tantangan memang besar, tapi justru dari tekanan itu Veda punya peluang mencetak sejarah baru, ungguli pembalap Eropa dengan modal kerja keras dan talenta alami yang semakin matang. Mark Koma senang Red Bull Rookies Cup lahirkan talenta seperti Veda, meski bukan produk asli KTM. Sosok Mark Koma salah satu tokoh penting dalam pengembangan bakat muda di bawah naungan KTM, memberikan apresiasi tinggi terhadap kemunculan Veda Ega Pratama. Meski bukan berasal dari sistem pembinaan langsung KTM seperti Brian Uriarte, Veda justru berhasil mencuri perhatian lewat performa luar biasanya di Red Bull Rookies Cup. Koma menyebut Veda sebagai contoh nyata bahwa jalur menuju MotoGP tidak harus selalu datang dari produk asli pabrikan Eropa. Pembalap muda asal Indonesia itu dinilai memiliki bakat alami yang kuat, daya juang yang tinggi, serta kemampuan adaptasi cepat terhadap teknologi dan strategi balap modern. Red Bull Rookies Cup memang didesain untuk mencari talenta mentah dari seluruh dunia, dan Veda membuktikan bahwa pembalap dari luar ekosistem KTM pun bisa bersaing di level tertinggi, ujar Koma dalam wawancara singkat usai sesi latihan balapan di Spielberg.
Ia menambahkan hadirnya Veda membawa warna baru di Pedok Junior. Kami justru senang karena kompetisi jadi semakin hidup. Ini bukan hanya tentang siapa yang dibentuk oleh pabrikan, tapi siapa yang bisa terus berkembang, tambahnya. Komentar Makoma ini sekaligus menjadi sinyal bahwa KTM mulai membuka mata terhadap potensi besar pembalap non-akademi Eropa. Apalagi jika menunjukkan performa solid dan daya saing seperti yang ditujukan Veda musim ini. Dengan terus tampil konsisten dan matang secara strategi, bukan tidak mungkin Veda bisa mencuri tempat di proyek besar KTM ke depan. Veda dan Uriarte bisa jadi produk mewah KTM jika sukses di Moto3. Dua nama muda yang tengah mencuri perhatian di Red Bull Rockies Cup, Veda Ega Pratama dan Brian Uriarte, dinilai berpotensi menjadi aset paling berharga bagi KTM jika keduanya sukses menembus dan bersinar di kelas Moto3. Uriarte sebagai pembalap jebolan akademi resmi KTM sejak usia dini jelas menjadi representasi sempurna dari sistem pembinaan Eropa yang rapi, terstruktur dan kaya akan fasilitas. Ia adalah wajah ideal proyek jangka panjang KTM. Sementara Veda datang dari jalur non-tradisional Asian Talent Cup dengan talenta alami dan kecepatan progres luar biasa. Dalam waktu singkat, pembalap asal Indonesia itu berhasil menyejajarkan dirinya dengan Uriarte, bahkan beberapa kali menggulinya di lintasan. Para analis balap menilai jika keduanya berhasil menembus Moto3 dan mempertahankan konsistensi serta gaya balap agresif mereka, maka KTM memiliki dua aset yang bukan hanya kuat dari sisi teknis, tapi juga dari sisi nilai komersial dan global. Uriarte adalah hasil akademi, Veda adalah fenomena dari luar sistem. Kombinasi ini sangat menjanjikan secara brand, ujar salah satu sumber internal KTM. Terlebih untuk Veda, keberadaannya bisa membuka pasar besar di Asia, khususnya Indonesia yang kini mulai dilirik sebagai ladang sponsor dan penggemar loyal MotoGP. Jika KTM mampu memaksimalkan potensi keduanya, maka bukan tak mungkin Veda dan Uriarte akan menjadi produk mewah dari proyek pengembangan rider muda KTM. Perpaduan sempurna antara teknik, mental, dan daya tarik global. Jadi menurut kalian, apakah Veda bisa mengungguli Uriarte di lintasan Spielberg Kings? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.